ada yang keluron. Nah, kita tinggal tandain aja di pen 7 ada yang keluron. Itu anaknya tuh. Sama morning guys. Jadi ini suasana pagi di farm kita, Alido Bagja Farm. Hari ini kita mau bikin vlog tentang morning routine di farm. Jadi kegiatan apa aja yang setiap pagi itu kita kerjain di farm. Di sini udah ada Kang Hendra sama Mang Uri. Ini udah masuk jam 6.40. Biasanya kita start kegiatan blok EM itu di jam 7. Masih santai-santai. Masih ada 20 menitan lagi ya. Nah, jadi apa aja sih yang kita kerjain kalau lagi di farm? Kalau lagi di farm itu pagi-pagi kita pasti melakukan pengecekan dulu nih. Ini kan kita punya ombrometer namanya. Jadi setiap pagi itu kita rutin lakukan pengecekan berapa suhu in, itu suhu di dalam kandang, kemudian berapa suhu out, sama berapa yang ini tuh curah hujan terakhir. Nah, ini kelihatan ya. Sorry, agak berisik. Ini curah hujan terakhir kita dapat 90,9 mm. Nah, alat mengukur curah hujannya kita pasang sebelah sono. Lalu setiap pagi itu kita pasti ada orang yang melakukan pengecekan feed bank score. Nah, feed bank score itu dia harus mulai dari pen 1, dari pen pertama, melakukan pengecekan skor tempat pakan. Ini kandang kita ya, kita pakai sistem semi umbaran. Nah, gimana sih feed bank score itu? Feed bank score itu singkatnya kayak begini. Jadi domba itu kita kan udah kasih takaran ya, makannya berapa, hijauannya berapa, konsentratnya berapa. Setiap 24 jam atau setiap jam 7 pagi kita hitungnya, nanti akan dihitung sisa pakannya berdasarkan scoring. Nah, kita tuh ada skor tuh ada 0. 0 itu kalau misalnya habis sampai licin. Kemudian ada setengah, ada 1, dan ada 2. Itu yang kita harapkan sebetulnya skornya ada di kisaran setengah atau 1. Jadi nggak boleh sampai terlalu habis. Kalau terlalu habis sampai 0, kita anggap itu ngasihnya terlalu sedikit atau perlu ditambah. Jadi biasanya kalau kita dapat skor 0, di hari berikutnya kita bakal tambah jumlah pemberiannya sekitar 3-5%. Kalau misalnya setengah, artinya sudah cukup, jumlahnya ideal. Kalau 1, kita akan kurangi sedikit, atau kita evaluasi di hari berikutnya. Kalau berturut-turut 1, 1, 1, nanti kita akan kurangin. Nah, kalau misalnya yang ini, di sebelah sini, kita sebetulnya bisa justifikasi ini skornya setengah. Ini setengah.
karena yang tersisa tinggal ini, sisa potongan dari jagung yang nggak bisa kemakan sama domba. Sini juga sama ya, di depan juga skornya setengah, jadi ini udah ideal. Kita bakal catat ini tuh pen 8, pen 8, pen 7 kita muterin semua, dicatat, dibuat sebagai laporan pagi. Jadi laporan pagi itu kita isinya ada tadi pertama suhu in, suhu out, kemudian ada lagi curah hujan, dan feedback score dari tiap-tiap pen. Nah ini pen induk dan anak. Nah kita bisa lihat ya, di pen induk anak ini sisa pakannya lebih sedikit. Jadi kita berikan nilai feedback score-nya itu 0. Itu morning rutinnya kita di sini. Oh, nah sambil kita berkeliling biasanya kita juga ngecek ya, ada kejadian apa yang terjadi. Nah ini kita lihat nih, ada yang keluron. Nah kita tinggal tandain aja di pen 7 ada yang keluron, itu anaknya tuh. Sama nanti kita cari induknya tuh yang mana sih yang barusan keluron, nanti kita laporkan dan catat ear tag-nya. Nah, karena di kita tuh ear tag sudah pakai RFID ya, pakai chip tuh bisa lihat di kuping sebelah kirinya. Nah, ini jadi kita nanti tinggal cukup scan aja dengan scanner dan dilaporkan nomor ear tag-nya. Kemudian dicatat di aplikasi. Penting banget buat melakukan kegiatan pelaporan pagi. Jadi kita, nah kalau misalnya ada kasus-kasus kayak gini bisa langsung dilaporkan, dicatat, sehingga nanti penanganannya bisa tepat gitu. Oke, lanjut terus kita putar, hitung feedback score-nya. Ini juga masih sama ya, masih setengah skornya. Kalau yang ini sisa pakannya agak lebih banyak, jadi kita berikan penilaian 1. Moy, aya nu kaluron moy, pen 7. Nah, ini sisa pakannya. Ini kita kasih skor 2. Di sini indukan bunting. Kalau di sini kita ada tempat dere-dere. Kita lihat skornya sudah ideal, setengah. Kita catat. Terus di sini ada indukan bunting. Indukan bunting ini biasanya lebih rakus nih yang di pen sini. Di sini bukan indukan bunting, indukan kawin. Sini kita ada full blood ya. Beberapa kita bisa lihat nih skornya 0. Nah, artinya kita harus adjust lagi nih. Pemberian pakannya harus ditambah. Bisa teman-teman lihat semua ya. Di setiap kupingnya tuh kita pasangin RFID supaya memudahkan identifikasi. Nanti kita punya readernya, tinggal kita konekkan dengan device, bisa tablet, bisa handphone, atau bisa laptop. Jadi pencatatannya itu mudah. Mereka udah mulai nunggu pemberian pakan pagi ya. Biasanya kita ada 1 orang yang dedicated khusus ngerjain laporan pagi, dan yang lainnya nanti nyiapin pakan. Nah, yang udah ditimbang tinggal diberikan aja.
Oke, begitu. Yang ini juga masih skornya 0. Kalau yang sana kita bisa lihat dia sisa pakannya lebih banyak. Ini skornya setengah, sudah ideal. Nah, jadi kita pemberian pakan tuh dievaluasi terus-menerus setiap hari supaya kita bisa memberikan ternak ini secara kuantiti pakannya tepat, dan secara kualitas kita nanti akan review lagi lewat performance kayak di bobot badannya, di persentase kebentingannya gitu. Karena kalau sekarang kita untuk nutrisi kita guidance-nya mengikuti dari NRC 2007, dikombinasikan juga dengan guidance dari NRC 1985. Kemarin tuh kita habis panen juga. Ini lahan pakcong, luasnya 1 hektar. Dan sudah beres didangir juga. Karena habis panen itu wajib ya kita dangir lagi. Bagian sela-selanya itu kita harus bersihkan. Ya, alhamdulillah sudah muncul juga tunas-tunas barunya. Setelah dicacah, kita buat silage atau silase. Ini jumlah pemberian paginya tuh. Ada tertulis di situ. Jumlah ternak, jantan betina, hijauannya perlu berapa, per pemberian, konsentratnya perlu berapa. Sini ada tertulis. Di silage yang kemarin kita bikin, kalau pakcong satu bag ini bisa muat sekitar 900 kilo. Kalau silase tebon jagung paling muatnya sekitar 720 kilo. Kita tanggalin juga tanggal pembuatannya. Sini ada bag yang ini tanggal 23 bulan 4 2024. Oke, jadi itu kira-kira morning routine di farm kita di Alido Bagja Farm. Dan kalau misalnya ada sesuatu yang baik, teman-teman mungkin bisa tiru. Kalau misalnya ada masukan, teman-teman juga bisa taruh masukannya, sarannya di bagian comments. Mudah-mudahan peternakan Indonesia makin maju. Salam peternakan, salam cinta dari ujung kandang. Bye-bye.